Baik, kita lanjutkan ke part 2 nomor 11. Pembahasannya metrik. Ini metrik biasa sebenarnya ya. Jadi kita kalikan dulu angka 2 masuk ke dalam semua. Ya, jadi 2 kali satu 2, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 10 20, 2 kali 20 40. Di ruas kiri min 5x, berarti x ini bentuk metrik pasti. Ya, min 3 1 30 20. Seperti aljabar biasa, kita pindahkan metrik yang kiri ke kanan ya. Jadi posisi minus nanti jadinya ya. Ini min 5x sama dengan dalam kurung min 3 1 kita tulis lagi 30 20 min metrik yang sebelah kiri tadi ya. 2 min 4 20 40 ya, min 5x sama dengan, nah nih, min 3 min 2, jadi harus satu lokasi yang sama ya untuk pengurangan dan penjumlahan. Jadi min 3 min 2 min 5 ya. Satu min min 4, jadi min kali min plus 1 tambah 4 berarti 5. 30 min 20 10. Ini sama ini. 20 min 40 berarti min 2. Oke. Berapa nilai matriksnya? Maka matriksnya sama dengan ya 1 dibagi min 5. Ini perkalian bilangan skalar dengan metrik ya. Min 5 5 10 20. Ya tinggal dikalikan aja kayak bilangan biasa. Misalkan di sini tadi kayak 2 nih. Kayak 2 ini kali ke dalam, berarti seperlima, seperlima kali ke dalam. Tapi minus 5 ya, ini karena min 5 ikut ke sini ya. Lawan perkalian jadi bagian. Ya, min seperlima, berarti 1/min 5 dikali min 5. Jadi min jadi plus ya. Perkalian min dengan min jadi 1. 5 bagi min 5 berarti min 1. 10 bagi min 5 berarti min 2. 20 bagi min 5 berarti min 4. Nah ini nilai X-nya. Jadi metriknya itu hasilnya adalah ini. Ya. Oke. Ya, ya, berkaitan dengan bunga ya. Jadi kan kalau rumusannya kan pelajarannya waktu di SMP nih. Bunga uang itu adalah nilai persentase bunga, ya. Bunga dalam persen ya dikali sama ini kan 6 tahun ya. Berarti dikali waktunya ya bunganya ya selama 6 tahun ya dikali modal ya. Berarti 6 tahun itu 6 tahun tuh berarti kan 6 kali 2 ya 6 aja langsung sama tahunnya ya, tahun tempo istilahnya dikali sama modalnya. Sebenarnya kan gitu. Ya, tinggal kita kali aja 12% ya dikali sama 6 tahun. 6 ya dikali sama M modalnya 24 juta. Ya, 24 juta. Ini aja. Nah, nanti akan ketemu bunga uang tuh selama 6 tahun ya. 6, sorry, sorry, sorry. Wah, nih hilangin nolnya, set. Ya, 12 kali 6, 72. Dikali 24. Nolnya ada 4 ya. Berapa tuh? Coba. 240.000. Ya.
Berarti sudah bunga uang doang ya, 17.280.000 gede juga nih. Ya. Hmm, dan modalnya setelah dibungakan berturut-turut ya berarti bertambah ya uangnya. Uang selama 6 tahun berarti tinggal dijumlahkan aja ya. Tinggal 24 juta ya ditambahkan aja dengan 17.280.000 dah tuh. Berapa dah tuh ya? Oke, sama kayak tadi soal nomor 13 sebenarnya ini yang mencari bunganya aja nih ya. Bunga dalam persen ya. Jadi bunga uangnya kan sudah ada nih ya. Berarti kan di sebelah kiri tadi kan ya. 3.500.000 ya. Kalau tadi bunga 12%. Kalau ini bunga berapa nih? Pasti lebih kecil 12% ya. Bunga dalam persen yang mau kita cari ya. Ini mau kita cari nih. Dikali sama 3,5 tahunnya ya. Atau modal juga boleh nih pinjamannya. Berarti kalau di sini 20 juta. Ya 20 juta. Nah, dikali sama tahun tempo T tadi itu 3,6 bulan ya. Tiga, kalau tiga tahun 6 bulan tuh berarti tiga berapa tuh? 6 bulan, 3,5 tahun ya. 3 tahun setengah ya, 3,5 tahun. 3,5 tahun lah ya bahasanya ya, karena 6 bulan kan, 6/12 ya, setengah tahun. Jadi 3,5 tahun ya. Ya berarti konsepnya adalah ini bunga dalam persen 3.500.000 ya dibagi sama 3,5 yang dikali sama 20 juta. Gitu aja ya. Nah, ini tinggal dicari nih. Kalau bunganya dalam bentuk berapa persen? Nolnya 5 coret. Ini nolnya 5 coret ya. 35 dibagi 3,5 berarti 10 kan? Masih bisa di atas 10. 10 coret lagi satu. 1/20. Ya, 1/20 ini adalah bunga dalam persen. Ya, berarti bunganya adalah 1/20 dikali 100 lah ya. Kan diubah menjadi persentase kan dikali 100% ya. Jadi 5% ya. 5%. Nomor 14. Oke, nomor 15 ini konsepnya dan soal nomor 16 sama, yaitu pakai konsep translasi ya. Ini translasi ya, kalau transformasi jadi kalau materi-materi transformasi geometri. Ya, konsepnya adalah fx itu kan sama dengan kalau dalam fungsi linear adalah y ya. Y sama dengan 4x min 8 kan. Digeser gitu kan istilahnya kan 3 satuan ke kanan. Ya, berarti kan X dan 2 satuan ke bawah. Translasinya oleh 32. Ya, ini adalah variabel X, ini variabel Y ya. Y-nya 2 satuan ke bawah berarti dia minus. Minus ya ke bawah. Nah, ini bayangannya gimana gitu kan ya. Nah, ini kan cukup diwakili oleh XY kan. Nah, sedangkan di sini konsep bayangannya adalah X aksen itu sama dengan X plus 3 kan.
Ya, yang ini nih kan, X plus 3. Dan Y aksennya itu sama dengan Y plus min 2, berarti Y min 2. Nah, ingat nih konsepnya kalau kita mau ubah menjadi bayangan, berarti ini harus jadi variabel X sama dengan. Nah, otomatis tiganya oper kiri kan, jadinya X aksen min 3. Nah, ya, ini terus kemudian yang ini juga sama, jadi Y sama dengan. Jadi Y aksen plus 2 ya, karena min 2-nya oper ke kiri. Nah, jadi dua ini nilai ini X sama Y kita substitusi ya ke dalam persamaan ini. Y juga sama substitusi. Nah, sehingga nanti muncul konsep bayangannya. Siapa Y? Y-nya adalah Y aksen plus 2. Gitu kan ya. Ini adalah hasil pergeseran. Sedangkan X-nya berarti 4 dikali dalam kurung X berubah. X aksen min 3. Min 8. Gitu ya. Nah, berapa nilainya? Maka Y aksen sama dengan ini 4 kali X ke dalam, 4 kali min 3, 4X aksen, min 12, min 8, satu lagi duanya oper ke kanan, jadi min 2. Nah, ketemulah dalam konsep bayangan, Y aksen sama dengan 4X aksen, min 22. Gitu ya. Nah, nanti kalau dalam opsionalnya itu bisa jadi nggak begini bentuknya. Dalam konsep bayangan ada aksen. Dia berubahnya jadi Y sama dengan 4X min 22. Karena asalnya dia Y-nya adalah fx, maka dia berubah menjadi fx. Ya, di pilihannya ya, di option. Sama dengan 4X min 22. Nah, nomor 15 dengan nomor 16 ini konsepnya sama. Kalau ini tiga satuan ke kiri, berarti jadinya min X. Ya, translasinya adalah min 3. Nah, sorry, dia di sini deh. Di sini aja nomor 16 ya. 16 itu nanti berarti Y sama dengan fungsi parabola fx saya ganti. Jadi Y X kuadrat min 6X plus 5 kemudian ditranslasi karena pergeserannya ke kiri tiganya. Berarti kalau horizontal itu pergeseran X ya. Min 3, koma 2 satuan ke atas berarti 2. Nah, ini berapa bayangannya? Ntar cari sendiri ya. Ini udah gampang nih. Prosesnya sama kayak tadi. Ya, saya dilupa nih ya. Jadi nomor 17 tadi ini ya konsep mengerjakannya adalah eh, seperti ini kan rumusnya ya. Jadi Y aksen min A, X aksen min A, Y aksen min B, cos theta min theta cos theta, X min A, Y min B kan. Nah, X aksen Y aksen kenapa AB-nya nol nol ya. Sehingga X aksen Y aksen dan X-nya kan dikurangi nol ya, jadi tinggal dia. Nah, tetanya minus 90. Kita ingat tuh bentuk yang ada minus-minus dalam teta itu kan begini nih. Ini rumus asalnya nih ya. Jadi kalau cos min teta senilai dengan cos teta dan sin min teta adalah min sin teta. Ya, kenapa? Karena 90 derajatnya itu di searah jarum jam, jadi balik ke kuadran 4. Ya, bayangin kalau di kuadran 4 kan berarti minusnya untuk sinus ya, cosnya jadi positif. Nah, cos min 90, min 90, sin min 90, cos min 90. Ya, karena cos min 90 sama dengan cos theta, sama dengan cos 90, dan cos 90 nilainya 0. Min 90 itu nilainya adalah min sin, ya kan ya, karena sin min 90-nya minus sin kan, minus sin 90 gitu ya. Ini kan, asalnya minus ya, minus dikali min jadi plus, plus 1. Sin min 90 berarti min 1. Sesuai dengan yang tadi ya, yang di atas tadi ya. Cos min 90, 0. Ya.
Akhirnya perkalian metrik ya. 0 kali X, 1 kali Y dijumlahin. Oh berarti Y. -1 kali X, 0 kali Y berarti min X gitu kan. Y sama dengan X aksen. X sama dengan min Y aksen. Loh kenapa jadi begini Pak? Ya karena diubah jadi Y dan X sama dengan. Ya. Selalu begitu nih kalau bicara masalah transformasi geometri itu selalu dibuat Y dan X sama dengan. Kalau dia bicara masalah linier atau garis dan parabola bukan titik. Dah, supaya dapat bayangan ya. Nah, set disubstitusi ke atas tadi tuh. Yang Y sama dengan X kuadrat tambah 8. Pindahin lah gitu ya. Disubstitusi ke sini kan tadi kan. Nah, ini kan. Y sama dengan X kuadrat tambah 8. Nah, Y-nya adalah X aksen. X-nya adalah min Y aksen. Ya, tinggal disubstitusi ke bawah. Ketemu tuh. Nah, aksen-aksen. Setelah itu ubah jadi hilangkan aksen. Ini kan kalau jawabannya pasti akan hilang begini jadinya. X sama dengan Y kuadrat tambah 8. Udah berubah tuh. Kalau udah berubah, terusin, lanjutin. Karena dia terhadap translasi 0,5. Jadi belum selesai tuh yang dari di atas nih. Lanjutin lagi kayak tadi. Ngerjain soal yang sebelumnya ya. Saya sampai situ aja. Lanjutin soal yang berikutnya. Hmm. Nomor 18. Ya, 13678 banyak bilangan ganjil yang terdiri atas 3 angka. Ya udah, berarti kita buat aja 3 kolom. 3 digit angkanya berarti ratusan kan? Karena ini tidak dikasih tahu harus ganjil, harus genap, nggak ada aturan main ya. Ya udah masukin aja berarti ada berapa nih. Tapi harus berbeda, nggak boleh sama. Jadi kalau misalkan di sini Pak, ini kan bilangannya berarti kan bisa masuk di angka pertama 1, 3, 6, 7, 8 ada 5 angka. Ya kan ya. Misalkan angka 1 udah kita pakai Pak di depan nanti angka 100 berapa misalnya gitu ya. Jangan dipakai lagi di sini karena satu udah kita pakai. Ya, kita coret. Jangan pakai lagi. Berarti tinggal 3, 6, 7, 8. Berarti ada 4 angka. Pak, angka 7 saya pakai Pak. Berarti 17 gitu ya. Jangan dipakai lagi kalau harus berbeda. Kita coret. Berarti tinggal 3, 6 dan 8. Itu tinggal 3 angka. Nah, 5, 4, 3. Ada 5 angka, 4 angka, 3 angka. Ini bukan bilangannya, bukan. Ini tuh jumlah angka. Ya, tinggal kita kali kan. Kalau dalam konteks permutasi itu 5 kali 4 kali 3. Berarti 20 kali 3, 60. Ini soal nomor 18. Ya, nomor 19. Ya. Jadi ada kotak. Kotaknya 6 bola merah, 4 bola hitam. Totalnya ada 10. 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jadi ambil satu nggak dibalikin, ambil satu nggak dibalikin. Jika bola ketiga terambil merah, ya, maka banyak kemungkinannya adalah berapa? Gitu. Ya, bola ketiganya terambil merah. Misalkan gini, ini ada eh, bisa nggak terambil? Yang jelas pasti kalau yang bola ketiga terambil merah ya. Bisa nggak yang terambil bola pertama itu warnanya hitam? Bola yang kedua warnanya hitam. Bola yang ketiga ini harus merah. Bisa, bisa. Bola pertama hitam, bola kedua merah, bola ketiga harus merah. Bola pertama merah, bola kedua hitam. Iya betul ya, hitam. Ini merah. Bola pertama merah, bola kedua merah, bola ketiga merah. Ya kan? Jadi ada banyak kemungkinan ya di situ ya. Nah, pertama dari sini ya, masing-masing ketika kita ngambil hitam, berarti ini kan adalah 4
per berapa? 10 kan? Nah, nggak dibalikin. 10 tadi udah hilang satu. Warnanya hitam lagi. Ya berarti udah berkurang dong, ya kan ya? Karena kan yang keambil warna hitam satu. Tiga udah. Ya, tiganya jadi 3/9. Merahnya masih lengkap. 6. Tapi udah berkurang karena kan hitamnya udah diambil dua bola. Tinggal 8. Ini satu kemungkinan kayak gini. Ya, kemungkinan kedua berarti hitam. Hitam lagi nih. Hitam ini berarti 4/10 lagi kan? Ya, merah. Berarti 4 merahnya masih 6 full. 1/9 tapi karena hitamnya udah kurang satu. Merah lagi. Berarti merahnya udah tinggal 5. Ya kan ya? 5/8. Oke. Ya. Merah. 6/10. Hitam. Berarti 4/9. Jadi yang di sini pasti ini ya. Merah lagi. Berarti 5/8. Ya. Next terakhir merah merah merah. Berarti 4/10. 3/9. 2/8. Kan gitu ya. Ya. Nah, kita hitunglah nih dari banyaknya kemungkinan ini. Ya. Ya. Berarti kita hitung ya. Ini 4/8. Ya kan ya. Ini satu, ini dua. Ini 3, ini 9. Ini satu, ini 3. Ini 6, ini 3. Berarti ini 2. 2 bagi 2, 1. Yang di atas sudah satu semua. 1/10. Ya. 4/8. Sisa 2. 5/10. Sisa 2. 6/2. Tinggal 3. 3/9. Tinggal 3. Ya. Berarti atasnya udah tinggal satu, bawahnya masih ada 6. 6, 4, 8. Ini satu, ini 2. 5/10. Ini 2. 6 bagi 2. Ini 3. 3/9. Ini 3. Berarti 1/6 lagi. Ya. Hmm. Ya kalau asumsinya begini, banyak kejadiannya. Ya. Nah, kita coba deh. 4/8. Ini 2. 2/10. Ini tinggal 5. 3/9. Ini satu, ini 3. Berarti 1/30 ya. 5, 15 per 30. Nah, kemungkinannya sih sebenarnya ini jumlah nih. Ini jumlah nih sebenarnya nih kemungkinannya. Kita coba ya. Cari coba ya. Dapatnya berapa nih kemungkinannya. Karena emang ini udah peristiwa yang berbeda. Harusnya di jumlah. Kalau ini kan satu rangkaian, jadi perkalian ya. Ini satu satu rangkaian, jadi perkalian. Nah, ini ke sini kan udah berbeda kejadian. Jadi banyak kemungkinannya ini di jumlah harusnya nih. Ke bawah nih. 1/10 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/30. Jadi 1/30 tuh. Ya, kemungkinannya berapa tuh? Nanti nggak dihitung ya nanti ya. Oke, geser dikit nomor 20. Ada kotak merah biru di pengambilan 2 bola ya tanpa pengembalian. Peluang terambil 1 bola merah. Ya, ada 5 totalnya ya. Berarti ada 5 bola ya. 3 merah, 2 biru, totalnya ada 5. Kalau terambil 1 bola merah,
berarti dan satu bola biru. Ya, berarti pengambilan dari tiga bola merah, tiga c satu ya, ngambil satu, dikali sama empat bola biru. Dan satu bola biru berarti dua c satu per, karena kejadian langsung diambil ya. Jadi ini kalau nggak diambil satu-satu ya, diambilnya kan langsung gitu ya. Jadi harus berentet langsung sekalian ya. Nah, kita pakai formulasi kombinasi aja c satu dua c satu per lima c dua. Kenapa lima c dua? Ya karena pengambilnya dua bola. Nah, kita selesaikan nih dengan formulasi C. Masih ingat kan? NCR. NCR ya. Berarti N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, kalau tiga c satu berarti kan 3 faktorial. Nih, tiga c satu nih. Tiga c satu adalah 3 faktorial per 3 min satu berarti 2 faktorial dan R faktorial berarti satu faktorial. Ya, sama dengan 321 per 2 kali satu faktorial itu satu. Ya, berarti habis ini tinggal 3. Nanti 2C1 juga tinggal 2. Ini juga 2C1 juga 2. Kayak setiap C1 itu jadinya adalah bilangan N. Ya. 5C2 itu kalau dihitung dengan cara begini itu dapatnya 10. Jadi hasilnya 6 per 10 atau dikecilin 3 per 5. Ya. Nah, itu kira-kira. Oke, nomor 21. eh ini kan soalnya kombinasi ya, karena memilih 6 dari 10 yang tersedia ya. Nomor 21 untuk yang A ya. Berarti bener nggak pilihannya adalah 54 cara ya. Kita kerjakan aja dari 10C6. Memilih 6 dari 10. 10 faktorial per 10 min 6 faktorial dikali 6 faktorial. Gitu ya. Sama dengan berapa? Gitu. Ya berarti 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Selesai di sini aja. Ini 6 faktorial. Nah ini kan 10 min 6 kan 4 faktorial ya. 4, 3, 2, 1 lah ya. Kalau nggak ya, ini kan faktorial nih. Jadi 4, 3, 2, 1 aja. Kalau mau lebih enak nih. Nah, 4, 3, 2, 1. Coret nih. Ya. 8 dengan ini habis. 21, 24 ya. 8. 9 bagi 3, ini tinggal 3. 10 kali 3, 30 kali 7, 210 cara. Ya. Bagian B, jika 3 soal pertama wajib dijawab. Kan ada 10 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah wajib dijawab. Gak usah diapain lagi. Bisa berapa? Bisa 7 kan? Kan jawabnya kalau kalau 6 soal jawabnya ya hanya butuh 6 soal aja dari 10 soal yang tersedia. Ya berarti tinggal 3 lagi kan? Tinggal memilih 3 di antara 7 soal. Ambil 3. Ambil 3 soal aja. Ambil 3 soal aja dari 7 soal. Berarti 7C3. Caranya sama kayak tadi. Ya. Cek. Benar apa salah? C. C. Jika 5 soal pertama sudah jawab, maka banyak cara pilihan untuk memilih. Oh, ini sama kayak tadi. Tinggal milih satu. Kan dia wajibnya cuma 6. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah wajib dijawab.
Berarti kan tinggal milih satu di antara 5 soal. Ya kan ya? Ini deh, masih ada sisa 5 soal. Padahal butuhnya tinggal satu lagi. Berarti 5C1 sama dengan berapa? D. Ya, yang bagian D, apabila dia harus menjawab paling sedikit 4 dari 5 soal pertama, maka banyak cara pilihan untuk menjawab soal adalah 34 cara. Apabila dia harus menjawab. Bagian D ini yang saya tangkap milih 4 soal dari 5 soal pertama ya. Berarti kan kita udah milih 4 dari 5 soal pertama. 5C4. Ini dah pasti pilihannya. Tadi kalau 4 tinggal 2 lagi. Di belakang ini tinggal yang milih 2 lagi ya. Nah, 2 lagi ini dari 5 soal. Berarti 5C2. Ya, nah ini ntar hasilnya adalah dikali. Karena ini kan satu bagian, satu rangkaian. 5C4 itu kan 5 ya. 5C2 itu kan kalau nggak salah 10 ya. Jadi 50 harusnya ya. Ada 4, ada berapa cara? Di sini ada 5 cara. Di sini ada 10 cara ya. Berarti dikalikan 50. Karena ada satu rangkaian, harus 6 soal. Milih 4. Paling sedikit 4 ya. Ya, kurang lebih ya. Tapi coba nanti dicek lagi deh nomor 21 ya. Mau maksudnya gimana nih ya? Itu nomor 21.